ketika orang tuanya membutuhkan pertolongan, ya, dari anak, si anak tidak mampu untuk memberikan pertolongan itu. Ya, mulai dari mendoakan sampai memandikan sampai mensolatkan, jangankan jadi imam, ikut sholat pun tidak. Masya Allah. Nah, jadi jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Maka kita berharap. هل أتى على الإنسان حين لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati dan yang saya tazimi Ketua Majelis Zikir Arafah Bapak Mbah Sugemin selaku Ketua Majelis Zikir Arafah Lampung Timur, dan yang Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama mengikuti manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam manaqib ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang ada hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah mudah-mudahan kita diakui oleh penguasa Abah sebagai murid beliau. Dan insya Allah semua kita kelak husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang masih di bulan Syawal. Oleh karenanya saya secara pribadi maupun secara keluarga maupun keluarga besar Pondok Sentral Arafah Lampung mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di bulan Syawal ini ada suatu amaliyah, ya, yang dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW untuk kita laksanakan, namanya sholat sunat mutaqah. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat mutaqah ini, kata Rasul, yang ada hutangnya akan ditutup oleh Allah dengan membayar hutang. Yang ada penyakitnya akan ditunjukkan oleh Allah obatnya. Yang ada hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi besar betul manfaatnya sholat sunat mutaqah. Waktunya selama bulan Syawal, baik di siang hari maupun di malam hari. Banyaknya 8 rakaat. Ya, kalau kita kerjakan di malam hari, setiap 2 rakaat salam. Ya, karena kata Nabi, sholatul lil masna masna. Salat sunat kalau di malam hari 2-2. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 8 rakaat 4 kali salam. Jadi kalau kita kerjakan di siang hari, boleh kita kerjakan 4 rakaat sekali salam. Sesudah baca Al-Fatihah,
ya, baca ayatnya Qul huwallahu ahad 15 kali. Jadi setiap rakaatnya baca surat Al-Ikhlas 15 kali. Nah, setiap rakaat sesudah Al-Fatihah. Nah, sesudah selesai semuanya, duduk, baca tasbih 70 kali. Lalu kemudian baca sholawat 70 kali. Sesudah itu baru berdoa, minta kepada Allah apa yang kita hajatkan. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi ini adalah salah satu tambahan ibadah yang kita lakukan di bulan Syawal ini. Usolli sunatan utaqah raka'ataini lillahi ta'ala. Ini sengaja aku salat sunat utaqah, 2 rakaatnya selesai Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad 15 kali. Selesai 8 rakaat, duduk baca tasbih 70 kali, baca sholawat 70 kali, kemudian berdoa. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat melaksanakannya. Amin Allahumma amin. Itu salah satu amaliyah ya, yang bisa kita laksanakan di dalam bulan Syawal ini. Itu hanya di bulan Syawal aja. Kalau sudah selesai Syawal sudah tutup, sudah nggak ada lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini kita melaksanakan manaqib ya, sekaligus ini sunatan dan akikah Ananda Fasha Ibrahim Fikri bin Marwidin. Nah, tentu kita doakan mudah-mudahan anak ini kelak menjadi anak yang soleh sama nusa dan bangsa. Nah, semua kita tentu berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan berharga bagi orang tua. Ya, kalau kita tinggalkan harta, harta bisa habis. Ya. Tapi kalau kita tinggalkan anak yang soleh, artinya anak yang berilmu. Dia rajin ibadahnya dan dia punya ilmu. Itulah aset yang paling tinggi, yang paling berharga bagi orang tua. Bukan hanya untuk dunia, tetapi sampai ke akhirat. Kan ada sebuah cerita Bapak Ibu. Ya. Ada seorang bapak punya anak 3 orang. Ya, yang tua laki-laki, namanya Harben. Yang nomor 2 perempuan, namanya Anis. Yang ketiga, ya ini yang bungsu, laki-laki, namanya Amsal. Jadi si bapak ini sayang betul sama yang tua sama yang nomor 2. Yang tua kena laki-laki, ya, dia yang ya dalam kalau kita di adat Lampung ini ya yang laki-laki tertua itu mewarisi orang tua. Ya, maka apapun permintaan anak yang tua ini dipenuhi sama si bapak. Ya, mau minta baju, minta duit, dipenuhi terus. Pokoknya kesayangan si bapak ini kepada anak yang tua ini begitu tinggi. Karena dia anak yang tertua. Itu ya juga disayangi betul, karena nggak ada yang lain perempuan. Ya deh. Si Anis ini. Tapi yang si bungsu agak kurang perhatian dari si bapak. Tengok bapak di penjara. Jadi si yang tua ini, si Harben ini cuma hanya nengok di luar aja, nggak berani masuk. Ya, udah tengok di luar, udah ketemu, salaman, udah pulang. Ya. Nah, mau dia menelusuri, mau menyelesaikan persoalan sama polisi, nggak berani. Nah, yang nomor 2 ini, si Anis ini ya gitu juga, namanya perempuan, gitu ya, nggak berani. Pada akhirnya justru yang bungsu ini, Pak, kata si bungsu ini, Bapak nggak usah khawatir. Nanti saya yang akan tampil membela Bapak. Dimanapun tempatnya, siapapun orangnya akan saya hadapi. Kata si bungsu ini. Sehingga sampai ke pengadilan, ya sampai ke ada
dengan polisi. Ya, si bungsu inilah yang selalu mendampingi si bapak itu. Tapi yang tua enggak berani. Paling-paling nengok aja sebentar sudah pulang. Ya. Mau berhadapan dengan pengadilan, mau hadap ke polisi enggak berani. Apalagi yang nomor 2, yang perempuan. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang saya hormati, justru si bungsu inilah yang mendampingi terus si bapak ini sampai ke pengadilan. Ya. Apa yang saya maksudkan, ini si harben ini harta benda. Si harta benda disayangi betul. Paling-paling setiap masuk kubur ya, kain yang bagus-bagus dibawa, dipulang lagi. Nah, si harben ini. Si Anis, anak Sal ini yang kurang diperhatikan oleh si bapak ini. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, inilah makanya amal soleh itulah yang akan mendampingi kita sampai ke akhirat nanti. Maka kita berusaha, ya semua kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, saya katakan bagi orang tua adalah anak yang soleh. Di dalam hadis itu disebutkan, idza mata banu Adam in qata'a amalu illa min salas. Shadaqatin jariyah aw amiyun taba'u bi aw waladin shalih yad'u. Kalau manusia ini sudah meninggal dunia, terputus amalnya. Terputus amalnya itu artinya nggak bisa bekerja lagi, Pak. Yang pegawai tak bisa ngantor lagi, yang petani tak bisa ke sawah ke ladang, yang pedagang tak bisa jualan lagi. Nah, logikanya kalau sudah tidak bekerja tentu tak ada hasil. Nah, tetapi Rasul SAW memberi informasi, walaupun tidak bekerja lagi, tetapi masih tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dari 3 jalur. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu artinya pemberian yang sifatnya kekal. Ya. Misalnya tanah kita wakafkan untuk jalan, atau tanah kita wakafkan untuk musola atau untuk masjid, atau kita ikut membangun masjid. Itu sedekah jariyah. Jadi pemberian atau sedekah yang sifatnya kekal. Nah, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, tapi tanah kan masih ada, masih dilewati orang karena dibuat jalan. Selama tanah itu masih dimanfaatkan orang, si bapak mendapatkan pahala terus menerus. Makanya bapak-bapak yang punya tanah yang lebar, ya jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan mewakafkan tanahnya. Ya, karena itulah sebenarnya yang milik kita. Jadi walaupun triliunan duit kita di bank, ya, yang sudah milik kita cuma 3 macam. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Itu yang sudah menjadi milik kita. Adapun uang kita masih tersimpan di bank walaupun miliaran, itu masih berupa hak milik, belum menjadi milik. Masih menjadi hak milik, berhak memiliki. Kalau yang bersangkutan mati, maka duit yang di bank itu yang hidup, yang membelanjakan. Nah, yang punya kita 3 itu tadi, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, au ilmi yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat. Ya, jadi misalnya ibu-ibu ya ngajarin anak-anak bagaimana cara bikin kue yang enak, resepnya apa, lalu diajarkanlah kepada anak-anak, ya kepada orang lain lah. Nah, si ibu yang ngajar sudah meninggal, tapi kan ilmunya masih dipakai terus, apalagi mau lebaran. Ya, ibu-ibu bikin kue bolu, ini resepnya dari mbahmu dulu. Ada. Jadi setiap ibu itu bikin kue itu, si ibu yang mengajarkan itu tetap mendapatkan pahala terus menerus. Nanti ibu itu ajarkan pula sama yang lain, dapat pahala pula. Gitu. Jadi ilmu yang memberi manfaat. Ya. Jangan ngajarkan ilmu yang memberi mudarat. Bagaimana cara maling ayam biar nggak bunyi gitu. Nanti diamalkan sama orang. Nah, dapat dosa terus gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak mesti harus mengajarkan ilmu agama. Bisa saja ngajar matematik, bahasa Inggris,
Pokoknya ilmu yang bermanfaat dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, awaladin soleh yada'ulah. Doa anak yang soleh. Nah, siapa anak yang soleh itu? Bisa anak kandung, bisa anak tetangga, bisa dia berdoa, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagian anak orang lain saja yang berdoa untuk kita dijabah Allah, apalagi anak kandung, gitu ya. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita berusaha dan berdoa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Allahumma amin. Makanya di Pondok Pesantren Arafah di Haji Mena, ya kita buka ya SMP sekarang ini. Walaupun dia sekolah umum, tetapi ilmu pondok kita ajar ibadah zikirnya. Ya, saya berharap anak-anak kita di pondok itu menjadi penerus kita, ya, terutama untuk melestarikan amaliyah thariqat qadiriyah naqsyabandiyah. Nah, sebagaimana pesan pengusaha, kata pengusaha, ya, amalkan, amankan, lestarikan. Ya. Jadi kalau kita tidak mencetak generasi yang sekarang ini untuk bisa mereka lanjutkan, nah akan terputus. Nah, makanya anak-anak kita yang di Pondok Arafah, alhamdulillah, ada yang sudah hafal Al-Quran, ada yang sudah hafal khatamah. Ya, ini yang ada 2 orang anak dari Pondok Arafah yang saya bawa. Silakan berdiri. Si Roland Pratama. Nah, ini dari Kerui ya, nih. Nah, beliau ini sudah hafal Al-Quran berapa juz? 4 juz, alhamdulillah. Sudah hafal khataman, ya. Jadi silakan duduk. Ya. Jadi walaupun masih belum cukup 2 tahun mereka di Pondok Arafah, tapi khataman sudah hafal, ya. Nah, sekarang bapak-bapak yang sudah lama ngamalkan TKN, sudah hafal belum khatamannya? Ya, mudah-mudahan ya bisa hafal, ya. Minimal tawasulnya yang kita amalkan. Nah, yang kedua itu si Fatih. Nah, silakan berdiri. Nah, sama bapak-bapak sana. Nah, sampaikan salam. Assalamualaikum. Nah, dah, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru kelas 1. Si Tama ini udah kelas 2. Ya, ini kelas 1. Silakan duduk, nak. Ya. Nah, ini minta doanya dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan semua anak-anak kita yang mondok di Arafah semuanya jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, begitu juga yang malam ini kita diundang oleh Sahibul Hajat, ya, Pak Marwidin, ya, sehubungan putra beliau Nifasa, ya, Rasa Ibrahim. Ini kalau kita terus selalu beribadah kepada Allah dan Rasul, itu anak yang soleh. Nah, jangan istri dan anak-anak justru jadi musuh. Jadi musuh. Baik musuh waktu di dunia maupun musuh waktu di akhirat. Musuh waktu di dunia beberapa tahun yang lalu pernah saya baca di koran, gitu ya. Ada seorang anak, ya, minta jajan sama ibunya, ya. Kebetulan ibunya itu nggak punya duit, dipaksa sama anak itu, akhirnya bapaknya keluar marah sama anak itu, ya, karena nggak bisa dikasih jajan. Nah, karena dimarah sama bapak, diam-diam si anak ngambil pisau dapur, ditusuknya bapak itu dari belakang, sampai keluar ususnya. Masya Allah. Nah, ini masih di dunia saya sudah begitu, gitu ya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Di akhirat, nah, bisa jadi musuh juga. Rasulullah SAW pernah menceritakan, nanti di akhirat, kata Rasul SAW, ada orang kaya jatuh pailit. Orang kaya jatuh pailit. Sahabat tanya, bagaimana ceritanya ya Rasul?
Kalau sudah sampai ke akhir, kok ada orang kaya jatuh pilot? Ada, kata Rasul. Jadi seorang bapak rajin betul ibadahnya. Kemana-mana dia. Ya, dari masjid ke masjid sampai ke luar negeri beribadah. Ya. Tapi anak-anak dan istrinya tidak dihiraukan. Sampai di akhirat ditimbang dosa dan pahalanya, si bapak ini banyak benar pahalanya. Akhirnya diputuskanlah dia ini penghuni surga, masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang takwa itu diarak beriring-iringan masuk ke dalam surga. Hanya beberapa langkah lagi akan masuk ke pintu surga. Ada seorang laki-laki meki-meki dari kejauhan. Bapak, bapak, tunggu, tunggu. Nah, karena ada orang yang manggil bapaknya ini, akhirnya si bapak itu menoleh. Dilihatnya ada seorang laki-laki yang lari-lari mengejar si bapak itu. Tunggu, tunggu, tunggu. Sampai di depan, ya. Pak, kata si laki-laki, bapak sekarang mau masuk surga. Ya. Sedangkan saya anakmu mendekam dalam penjara neraka. Sebelum bapak masuk surga, saya minta pertanggungan jawab bapak dulu sebagai orang tua saya. Loh, emangnya kamu ini siapa? Saya anakmu, Pak. Anakku? Iya. Nah, bertengkarlah si bapak sama si anak. Si bapak tidak mengakui itu anaknya, tetapi si anak bersikeras ini adalah bapak. Akhirnya Allah utuslah Jibril untuk mengadilinya. Begitu sampai, kenapa mas kok ribut-ribut? Begini Pak Jibril, saya ini kan mau masuk surga nih. Ini si anak ini, si laki-laki ini ngaku-ngaku anak saya. Sehingga terhambat kan saya masuk surga. Nah Jibril tanya, benarkah kamu itu anaknya si bapak? Betul Pak Jibril. Coba kamu cerita dulu. Bagaimana kamu sejak dari kecil sampai kau meninggal? Cerita. Begitu dia cerita, gimana Pak? Benar Pak Jibril, anak saya rupanya. Oh kalau begitu kata Jibril alaihissalam, ya tunggu dulu. Nanti saya lapor ke Allah dulu. Ya Allah Maha tahu. Akhirnya Allah perintahkan, wahai Jibril, pahala bapak yang menyebabkan dia masuk surga, cabut, serahkan sama anaknya. Dosa anak yang menyebabkan dia masuk neraka, cabut, serahkan sama bapak yang mikul. Akhirnya anak masuk surga, si bapak tertunda masuk surganya karena tanggung jawabnya kepada anak tidak dipenuhi. Masih ada sisa pahalanya. Datang pula seorang ibu. Pak Jibril, tunggu Pak Jibril. Emangnya kamu siapa? Saya istrinya Pak Jibril. Dia beribadah sendirian. Bangun sendirian tahajud. Saya nggak pernah dibangunin. Dia zikir sendirian. Saya nggak pernah diajak. Sehingga saya nggak tahu cara ibadah. Sehingga saya masuk neraka. Saya minta pertanggungan jawab suami saya Pak Jibril. Nah akhirnya Jibril, sisa pahala bapak itu cabut, serahkan sama istrinya. Dosa istrinya cabut, serahkan sama suaminya. Ujung-ujungnya si anak sama ibu masuk surga, si bapak masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara tanggung jawab seorang bapak tidak terpenuhi ketika di dunia. Anak tidak diajari dengan ibadah, istrinya tidak juga diajak untuk ibadah. Makanya di Arafah saya bilang, bapak-bapak yang sudah belajar zikir, satu senang zikir, yang satu senang judi. Ya udah, ya nggak ketemu. Khawatirnya beda kamar. Masih mendingan kalau beda kamar, beda kampung. Nah kalau sudah beda kampung susah kita jadinya, nggak ketemu lagi. Nah ya, makanya dari dunia ini kita harus satu jalur, ya. Jadi si ibu rajin zikir, si bapak juga begitu. Si bapak rajin zikir, si ibu juga begitu. Ya, supaya satu jalur. Kalau di dunia ini sudah satu jalur, insya Allah sampai akhirat bisa ketemu lagi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu. Jadi artinya, ya anak yang soleh, ya yang kita harapkan. Jangan sampai anak itu jadi musuh kita. Aduwwul lakum. Ya, inna min azwajikum. Kedua. Yang ketiga, fitnah. Jadi ada anak itu sebagai ujian. Ya, anak itu bisa jadi ujian, ya. Kita diuji dengan adanya anak kita.
Anak itu bukan milik kita, Bapak Ibu, milik Allah. Kita hanya dititipkan untuk lahan ibadah. Kata. Nah, jadi kalau kita tidak bisa amanah dalam titipan itu, justru akan membuat dosa. Ya, kita diuji dengan anak itu sendiri. Ada satu kisah. Jadi ada seorang bapak punya anak 3 orang, berhasil semua, Pak. Ada yang sudah jadi dokter, ada yang jadi insinyur, gitu ya. Ada juga yang jadi pokoknya pegawai semua, ya, sarjana semua berhasil. Gembiranya si bapak ini setiap dia ngobrol sama orang, anaknya yang jadi bahan cerita. Oh, kalau anak saya, alhamdulillah, mereka sudah berhasil kuliahnya, mereka sudah bekerja, sudah punya mobil, sudah punya rumah masing-masing. Pokoknya bangga betul lah si bapak itu, anaknya sudah berhasil. Pada waktunya si bapak ini sakit, bahkan sudah sakratul maut. Ya, berdatanglah jamaah pengajian, ya, untuk baca Yasin. Anak yang 3 orang ini hanya ngobrol aja di luar. Nah, mereka nggak mau ikut baca Yasin, ikut mendoakan. Akhirnya si bapak itu meninggal. Ya. Ketika dia akan dimandikan, penghulu bilang, memandikan. Kata anak-anaknya, ya sudah, kami serahkan aja sama Pak Penghulu lah. Jangankan ikut memandikan, ya, mereka hanya ngobrol di luar, tidak ikut memandikan orang tuanya. Giliran mau sholat, si imam bilang, yang bagusnya anaknya yang jadi imam. Silakan Pak Ustadz, orang lain yang jadi imam. Si anak yang 3 orang ini jangankan jadi imam, ikut sholat pun tidak. Nah, ini kebanggaan orang tua, keberhasilan anaknya sekolah, tapi ketika orang tuanya membutuhkan pertolongan, ya, dari anak, si anak tidak mampu untuk memberikan pertolongan itu. Ya, mulai dari mendoakan, sampai memandikan, sampai mensolatkan, jangankan jadi imam, ikut sholat pun tidak. Masya Allah. Nah, jadi jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu. Maka kita berharap anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Nah, bagaimana kita untuk menciptakan anak kita menjadi anak yang soleh? Sebenarnya soleh dan tidaknya anak itu hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa menciptakan anak kita menjadi anak yang soleh. Ya, kan? Soleh atau tidaknya si anak itu Allah lah yang menentukan. Cuman kita selaku orang tua memenuhi kewajiban. Ya, memenuhi kewajiban. Kalau kewajiban kita sudah terpenuhi, insya Allah kita tidak kena dosa lagi. Persoalan anak itu soleh atau tidak, itu Allah yang punya kuasa. Ya, mulai dari memberi nama yang bagus, gitu ya. Nah, kasih nama yang bagus karena nama itu termasuk bagian doa. Gitu. Jangan sampai bagus kedengarannya, tapi terjemahannya atau pengertiannya nggak kurang bagus. Ada dulu ceritanya, istrinya melahirkan. Begitu sudah lahir, keluarlah si bidan. Alhamdulillah Pak, anaknya sudah lahir, laki-laki. Udah siap, siapa namanya? Belum Bu. Siapa namanya? Nanti kita bikinkan aktanya. Nyihir sebentar lah si bapak ini tadi. Nah, Bu bidan, udah kasih nama saja Aldino. Nah, jadi nama anak tuh siapa? Aldino. Apa sih artinya Pak Aldino itu? Alhamdulillah dia nongol. Kayaknya bagus Aldino, tapi nongolnya itu yang nggak enak mendengar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu jadi mulai dari memberi nama, kasih nama yang banyak bilang, udah kasih nama? Belum Pak. Terserah kamu, katanya siapapun namanya, tapi pesan Bapak, katanya pangkalnya Muhammad. Walaupun John namanya, kalau Muhammad John, jadi ustadznya enak juga manggilnya Muhammad John. Nah, terserah kamu katanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormat, yang pertama. Yang kedua, ya, anak ini idealnya, ya, umur 1 minggu. Ya,
sepekan idealnya. Dicukur rambutnya, ditimbang ya berapa gram, ya dikonversi sama emas, kemudian disedekahkan. Ya, rambutnya itu berapa miligram, rambutnya dikonversi sama emas atau sama duit, lalu disedekahkan. Nah, tapi walaupun tidak demikian, kita sudah terbiasa, kita ngundang ya tetangga, ngundang jamaah pengajian, kita riungan, itu sudah termasuk bagian dari itu. Lalu kemudian Bapak Ibu mengakikahkan, nah, diakikahkan. So akikah ini kata Rasulullah SAW, kullu mauludin murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Jadi akikah itu penebus, ya, namanya barang gadaian. Bapak punya motor, ya, digadaikan di rumah gadai. Milik kita motor itu, cuman nggak bisa dipakai. Kenapa? Lagi tergadai. Nah, tebus dulu gadaian motor itu, nah baru kita bisa pakai. Nah, gambaran seperti itu dia anak kita ini, gitu ya. Tergadai dengan akikah. Kullu mauludin murtahanun bi'aq. Ada saat orang tuanya, gitu. Nah, makanya akikah itu perlu untuk dan sekolah untuk kelas 2, kelas 3 SD, gitu ya. Enggak sempat juga ya, kalau akikah itu tidak sempat dilaksanakan masa kecil, nah, waktu sudah dewasa pun boleh diakikahkan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW pernah mengakikahkan untuk diri beliau sendiri. Walaupun ya waktu masih bayi sudah diakikahkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, tetapi ya beliau pernah mengakikahkan pentingnya untuk kita mengakikahkan. Nah, alhamdulillah ya Ananda Pasha Ibrahim Fikri sudah diakikahkan. Begitu juga tentunya anak-anak kita. Nah, kira-kira yang belum diakikahkan, ya masih ada kesempatan kita untuk ya menyembelih hewan akikah untuk anak-anak kita tadi. Itu yang berikutnya. Jadi selain memberikan nama yang baik, lalu kemudian kita tunaikan akikahnya. Nah, setelah kita tunaikan akikahnya, lalu kemudian kita ajarkan ilmu agama kepada mereka. Nah, kita ini kadang-kadang bangga dengan kepintaran anak kita di bidang umum, tetapi lupa kita untuk memberikan pendidikan agamanya pada bantu kita, orang tua. Maka jangan lupa kita memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Nah, salah satu diantaranya memberi contoh. So, anak-anak itu kan suka nyontoh, Pak. Dilihatnya bapaknya sholat, ikut dia di belakang. Walaupun dia nggak tahu bacaan-bacaan apa gitu ya. Tapi dilihatnya bapaknya berdiri, rukuk, intidah, sujud, si anak ikut gitu ya, nyontoh. Nah, kadang-kadang dia ya kita zikir, anak zikir juga. Ini cucung saya, ya si anaknya Ananda Jaya itu. Kalau pas di masjid, nah, keras betul dia zikirnya. Umurnya baru 3 tahun gitu ya. Jadi itu artinya anak-anak itu selalu mencontoh. Tapi kalau di rumah itu yang dilihatnya kartu asking, baca Al-Quran. Supaya apa? Dicontoh sama anak-anak kita. Nah, di samping kita memberi contoh kepada anak-anak kita, contoh ibadah, sholat gitu ya. Jangan lupa mendoakan. Nah, sebab doa orang tua itu cepat terijabah oleh Allah. Ada satu kisah ya. Ada seorang kakek. Dia ini seorang ulama besar, seorang waliullah. Jadi cucungnya itu kalau si kakek ini sholat ikut dia di belakang. Nah, kalau sudah selesai sholat di pangkunya ya si anak ini, si cucungnya ini. Nah, kalau sudah selesai dia sholat, sering kali dia doakan. Apa doanya? Singkat doanya. Ya bunayya, ya, la tusyrik billah. Aqimis sholah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Fa insyaallah kunta mu'minina haqqan. Itu yang selalu didoakan, dihembuskan ke ubun-ubun si anak itu. Ya. Ya bunayyana la tusyrik billah, jangan kau persekutukan Allah. Aqimis shalah, kau dirikan salat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruhlah orang berbuat baik, cegahlah orang berbuat mungkar. Insya Allah engkau menjadi mukmin yang sesungguhnya. Fa insya Allah kunta mu'minina haqqan.
Itu yang selalu didoakan oleh si kakek tadi. Selesai didoakan, dihembusnya ubun-ubun si anak itu. Takdir Allah, begitu anak itu sudah menjadi dewasa, bahkan jadi orang tua, akhirnya jadi seorang wali Allah juga. Nah, doa si kakek tadi. Maka jangan sampai ya lupa mendoakan anak-anak kita. Walaupun kita sudah masukkan ke pondok, maka orang tua selalu minta kepada Allah supaya anak kita jadi anak yang soleh. Bila perlu puasa. Begitu anak kita mau ujian, orang tua berpuasa untuk anak kita. Kita doakan sesudah sholat, kita doakan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. So doa orang tua, insya Allah ya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu, ya itu yang doa. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga mengajarkan salaman. Ini yang kadang-kadang tidak terlaksana oleh anak-anak kita. Banyak anak-anak kita ini kalau salaman sama orang tuanya, tangannya sendiri yang diciumnya. Kalau tidak, diambilnya tangan si bapak ditaruh di jidat. Nah, ini keliru Bapak Ibu. Jadi ajarkan kepada anak kita cara bersalaman. Salaman itu kan ada yang namanya taharuman. Jadi anak salaman sama kita selaku orang tua, kalau bercium, diciumnya ini punggung telapak tangan si bapak atau si ibu, orang tuanya. Ya. Jadi tangan si bapak atau si ibu itu yang dicium sama si anak. Kalau menciumnya dia, ini namanya taharuman, memberi hormat kepada orang tua. Jadi bukan ditaruh di jidat, dicium sama, dihirup supaya aura bapak dan ibu masuk ke tubuh si anak, sehingga anak itu penurut begitu. Ya. Tapi kalau enggak ditaruh ke jidatnya, aura bapak maknya enggak masuk ke tubuh si anak. Akhirnya kadang-kadang anaknya susah diatur, Pak. Jadi begitu salaman, ya punggung telapak tangannya ini, dicium sama si anak. Bukan tangan si anak dicium. Nah, kalau di sini, di punggungnya ini namanya taharuman. Kalau di telapak tangan, ini namanya tabarukan, minta berkah. Nah, lahirnya dicium, dihirup. Nah, karena disinilah ya, bapak dan ibu memberi rezeki atau mendapat rezeki dari Allah melalui telapak tangan. Ya. Mungkin bapak kerja di sawah, pegang cangkul, pegang golok. Mungkin kita dagang, ya. Telapak tangan inilah. Nah, jadi minta berkah. Ya. Si anak minta berkah sama orang tuanya. Pak, Bu, Ma, ya. Minta berkah sama saya. Minta diberkahi. Nah, dihirup. Ya. Jadi bukan ditaruh di jidat. Nah, karena sekarang saya perhatikan itu anak-anak tuh salaman sama Pak, dia taruh di pipi. Kalau enggak taruh di jidat, kalau tangan dia sendiri yang dicium. Nah, tolong sampaikan sama anak-anak kita. Bersalaman sama orang tua, taharuman wa tabarukan. Kalau yang di punggungnya ini yang dicium itu taharuman, penghormatan. Kalau yang di telapak tangan, tabarukan, minta berkah. Insya Allah, aura bapak dan ibu masuk ke dalam tuanya, tidak melawan kepada orang tuanya. Nah, itu satu. Jadi di samping kita mencontohkan bagaimana kita ibadah, bagaimana kita zikir, lalu kita doakan. Nah, setelah kita doakan ada satu lagi, yaitu cara bersalaman tadi. Itu salah satu upaya kita agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, setelah kita laksanakan itu, ya, lalu kemudian anak kita tidak juga anak yang soleh, kita sudah lepas dari dosa. Tanggung jawab orang tua hanya melaksanakan. Kalau sudah terlaksana, sudah. Persoalan anak itu akan soleh atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Kita orang tua tidak berdosa lagi. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, begitu dia kuat untuk mengajak anaknya masuk ke dalam perahunya. Nggak mau. Ya, si anak itu biarlah dia naik ke bukit. Diajak sama Nabi Nuh, nak, sini nak, masuk ke dalam perahu ini. Ini laut mau naik. Enggak Pak, enggak katanya. Lari dia ke bukit. Tsunami pun datang, akhirnya laut sampai naik ke bukit, tenggelam si anaknya. Apakah Nabi Nuh berdosa? Enggak.
Kenapa? Karena kewajibannya sudah terlaksana, sudah diajak, nggak mau ya sudah, katanya. Jadi tugas kita orang tua itu adanya melaksanakan kewajiban. Ya, kalau kewajiban itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantaranya. Apalagi zaman sekarang ini, ya zaman akhir zaman, ya di akhir zaman ini cobaan banyak betul Bapak Ibu. Ya, kalau kita ibarat kita melihara ayam, ya kalau ayam itu ditali, Pak, ya ditali kakinya supaya dia nggak lari. Kalau anak itu nggak bisa dipingit. Nah, bagaimana menalinya? Talilah dia dengan akidah, talilah dia dengan iman. Al-Hakim memberi nasihat kepada anaknya, ya apa yang disebutkan, ya bunayya la tusyrik billah, jangan kau persekutukan Allah. Ini dulu. So ini pangkal Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah rusak, akidah rusak, yang lain akan jadi rusak. Tanamkan akidah yang kuat dulu kepada anak ini, ya. Bagaimana cara menanamnya? Sesuai dengan kemampuan dia, gitu ya. Misalnya kita ajarkan cara mengucap 2 kalimat syahadat, lalu kemudian kita ajarkan dia baca Al-Quran, nah, kita ajarkan dia cara sholat, itu diantara sesuai dengan kemampuan dia. Kita sudah memberikan pelajaran-pelajaran agama itu kepada anak, insya Allah dia akan menjaga dirinya sendiri. Ya, jangan sampai anak kita ini seperti ayam beranak itik. Pernah dengar cerita ayam beranak itik? Ya, kadang-kadang kan di kampung-kampung itu kan ayam meram, ya, diambil telur ayamnya diganti sama telur itik. Ya, entok itu. Nah, lalu netas. Biasanya ayam ini 21 hari sudah netas. Ini sudah ditunggu sama si induk ayam ini 21 hari belum juga netas. Itu kan 28 hari baru dia netas. Nah, tapi saking sayangnya induk ayam ini tadi sama telurnya, diram terus. Sampailah waktunya 28 hari, netaslah si telur itik tadi. Begitu sudah netas, ya, dibawa jalan-jalan. Sampailah ke belakang ke sawah. Nah, si itik memang habitat dia itu berenang. Menceburlah dia ke air. Meki-mekilah si induk ayam, "Nak, jangan berenang, nak. Dari nenek moyang kita udah nggak pernah berenang." Apa kata si anak itik? "Allah, mak," katanya, "nggak tahu perkembangan zaman." Nah, zaman sekarang ini sudah bisa berenang. Nah, ini apa? Karena si induk ayam nggak tahu kalau itu itik, gitu. Nah, jangan sampai nanti anak-anak kita seperti itu, ya, seperti induk ayam beranak itik. Kita biarkan anak-anak kita kemana? "Mak, kenapa? Kok nggak pulang?" "Ah, nggak apa-apa, mak. Biar sehari. Besoknya karena kita sudah aman, 3 hari nggak pulang juga. Nah, kemana aja kok nggak pulang?" "Alamak, zaman sekarang ini kan teman-teman saya banyak. Ya, saya main sama teman-teman, 3 hari nggak pulang, nggak apa-apa. Ujungnya 1 minggu, udah aman saja orang tuanya. Ya, begitu pulang, udah hamil. Nah, siapa yang salah?" Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang salah, jangan sampai seperti itu. Ya, seperti ayam beranak itik tadi. Nah, oleh karenanya, ya kita berharap anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleh. Pertama, tanamkan akidah, zikir dalam hati. Maka gemakan zikir la ilaha illallah di rumah. Pada didengar oleh anak-anak kita. Gemakan bacaan-bacaan Al-Quran di rumah. Supaya anak-anak kita mendengar. Sebab yang mendengar itu bukan telinganya, ruhnya. Ya. Kalau mendengar ruhnya, dia akan teringat kembali, ya, kepada Tuhannya. Maka kita mendengarkan ketika anak baru lahir, ya, kita azankan sebelah kanan, iqamat sebelah kiri. Bukan ngajarin anak itu azan, bukan. Kita tahu kok anak ini belum mampu untuk menghafal azan itu. Kenapa anak baru lahir diazankan? Mengingatkan lagi kepada ruhnya. Sebab di alam sana dalam keadaan tenang, nyaman, gitu. Begitu sampai ke alam dunia, hiruk pikuk, ya, ada yang pembunuhan, pencurian, pembegalan. Maka si anak, ya, lupa dengan alam sana, menangislah dia. Maka rata-rata anak baru lahir itu nangis, Pak.
Ya, karena dia teringat zamannya di alam arwah itu. Begitu kita dengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam. Cobalah perhatikan, anak ya jangan suryalaya, tartil, jelas, lengkap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, zaman sekarang kadang-kadang berubah, la la illallah, la la illallah. Nah, itu sudah berkurang. Ya. Mana ada zikirnya la 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 illallah. Ya, maka Abah pesan betul, jangan ditambah, jangan dikurang. Ya, walaupun lambat tapi tartil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuncinya di ha. Kalau ha-nya hilang, udah hilang kendali. La la illallah, la la illallah. Udah. Tapi kalau ha-nya ada walaupun sedikit, dia cepat tetapi tartil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi jangan zikirnya la la illallah. Nah, Abah mengajarkan kepada kita zikir yang tartil, yang lengkap. Ya. Jadi jangan ditambah, jangan dikurangi. Kalau ditambah la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu menambah itu. Tidak boleh. Ya. Dikurangin juga begitu, tidak boleh juga. Nah, seringkali mungkin cepat kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Abah tidak mengajarkan seperti itu. Nah, di Suryalaya itu diajarkan dengan tartil, ya, dengan kalimat yang sempurna. Kuncinya di ha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu untuk kita orang tua untuk melaksanakan amalia zikir, ya. Nah, oleh karenanya itu akan dicontoh sama anak-anak kita juga. Maka jangan sampai ya di rumah itu tidak pernah terdengar ada zikir, ya. Nah, maka kita laksanakan zikir itu untuk kepentingan diri kita sendiri dan juga untuk memberi contoh kepada anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan ya dengan kita memberi contoh itu akan ditiru. Ya, ya, tua atau rubah tidak, mati jadi pakaian. Jadi kalau dari kecil sudah terlajar sampai tua itu nggak bisa dirubah lagi. Senang sih dengan kita melaksanakan zikir, ya kita ya dapat usul kepada Allah sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti amalnya zikir itu. Nah, maka saya bilang ini ibaratnya menggelindingkan besi magnet ke tanah. Kalau memang tanah itu ada yang magnetnya, dia pasti nempel. Kalau nggak ada magnetnya, biarpun ribuan kali digelindingkan nggak bakal nempel ya. Nah, oleh karena itulah maka kita berusaha, tugas kita menyampaikan, tugas kita mengajak. Ya, adapun orang mau mengikuti itu bukan keberhasilan kita, tetapi Allah beri petunjuk kepada yang bersangkutan. Andaikan orang tidak mengikuti, jangan frustasi, bukan kegagalan, tetapi Allah belum memberi petunjuk kepada yang bersangkutan. Terus saja, nah, sampaikan, ajak orang. Ya, makanya saya katakan kita belajar zikir ini kalau ibaratnya pertama kita pemakai dulu. Pemakai, para orang kena narkoba, pemakai. Nah, sudah dia kecanduan, sudah pemakai, jadi kecanduan zikir, bukan kecanduan narkoba, bukan. Kecanduan zikir. Ya, nggak bisa tinggal lagi zikirnya. Nah, kalau bisa, ya, kita jadi agen zikir, ngajak orang, gitu, menyampaikan pada orang, gitu ya. Ya. Kalau sudah agen zikir kita, ya, jadi distributor. Nah, jadi mengajarkan zikir itu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita melaksanakan amal zikir, anak-anak kita juga mengikuti, semuanya akan anak yang soleh dan soleha, dan insya Allah akan selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Kita doakan mudah-mudahan ala hadiniyah bi syafaati Rasulillah SAW wa bi karamatil sultan auliya Syekh Qadir Jailani qaddasallahu بكرامة سيد المكرم سيد الله بارك محمد وبكرامة سيد المكرم سيد الصائب وفاتة العارفين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا الله يا مجيب السائلين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amaka bimazzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat
وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد فسيجزي أجرا عظيما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أحب إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن نويناه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحا يدعو لوالديه وبرا بهما ومطيعا لقول رسوله خصوصا رأسا إبراهيم بكر بن مروان. اللهم اجعله ولدا صالحا يدعو لوالديه وبرا بهما ومطيعا لقول رسوله. اللهم طول عمره وصحح جسده ونور قلبه وثبت إيمانه ووسع عنه واقض حوائجه في دين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحا يدعو لوالديه وبرا بهما ومطيعا لقول رسوله. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المنن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك حقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير يا جاد كل بصير يا صاحب كل فريق يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مامن كل نقير يسر علينا كل عسير فتيسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك الكثير وأنت عالم برحمتك. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من الإحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila terhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين